indah ini, dimanapun kita berada, mungkin di rumah, saya percaya kita mau menyediakan waktu buat Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita mempersiapkan hati kita berikan sikap yang terbaik, walaupun kita masih online, ya, tapi percayalah hadirat Tuhan ada bersama-sama kita. Haleluya. Mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan untuk ibadah minggu kita ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, kalau kami boleh ada Tuhan untuk beribadah kepadamu di minggu ini. Semua karena pertolongan dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami naikkan syukur kami, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membawa kami terus di jalan kebenaran-Mu. Tuhan, urapi kami yang melayani, dan juga kami semua Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, memberkati setiap keluarga kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi satu nama juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Kau Tuhan
segala hormat kemuliaan bagi Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin, amin.
Semua diberkati Tuhan. Ya, Tuhan senang dengan sembah kita, dengan pujian kita yang keluar dari dasar hati kita yang tulus. Bulan ini masih dalam bulan keluarga, untuk kita tetap setia kepada keluarga kita, siapapun kita, suami, istri, anak-anak, ya, biar kita mau mencintai keluarga kita, mencinta keluarga Tuhan, saling mengasihi. Amin, haleluya. Tetap setia. Anggota semua keluarga kita saling mengasihi dalam Tuhan. Biar dunia boleh melihat, ya, kita mau tetap setia dengan keluarga kita, dengan panggilan kita. Ya. Ketika panggilan itu kita jalankan dengan setia, otomatis di dalamnya kita juga akan mengasihi keluarga kita terlebih dahulu, lalu sekitar kita. Amin, haleluya. Yesus
Biar nama Tuhan ditinggikan melalui kesetiaan kita. Telah berapa lama kita ikut Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita katakan kepada Tuhan, sekali lagi selidiki aku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis berjuang sampai akhirnya. Kau dan Dia pernah setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi-Mu, Yesus, yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Shalom, puji Tuhan. New Hope Family yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini sungguh anugerah Tuhan jika kita diperkenankan untuk kembali berjumpa dalam ibadah online. Nah, pada hari ini di minggu yang ketiga di bulan Juni, kita masih ada tetap di tema yang sama yang berbicara tentang kesetiaan dalam keluarga.
Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan baik, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi, Tuhan peduli akan kehidupan kami, terlebih keluarga kami, rumah tangga kami. Perkenankan pada pagi hari ini kami bawa keluarga kami, suami, istri, anak-anak, dan orang tua, kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pewahyuan Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kami, membawa kami naik dalam level yang lebih tinggi dalam pengenalan kami akan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang menerima kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita masih berbicara tentang tema keluarga. Betapa keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebab keluarga dibentuk oleh tangan Allah sendiri yang adalah lembaga pertama yang diciptakan Allah di dunia. Kejadian 2:18 berkata bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan keluarga bagi saudara dan saya sebagai tempat pembelajaran pertama, sebagai tempat kita belajar mengenal cinta kasih, tempat kita belajar penghormatan, penerimaan, pengakuan, dan lain sebagainya. Nah, dalam 1 tahun lebih belakangan ini kita benar-benar dalam tanda kutip dipaksa untuk kembali ke rumah kita yang terindah, yaitu apa? Keluarga. Karena di tengah pandemi COVID, tidak ada seorang pun yang bisa menghabiskan waktunya di luar, di tempat hiburan malam, di kantor, lewat pekerjaan dan sebagainya. Karena segala aktivitas manusia di bawah kolong langit dibatasi. Dan mereka seperti dipaksa untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, apakah kita mau kembali kepada hatinya Allah tentang rumah tangga? Tetapi hanya nampaknya saja kembali ke rumah, karena di rumah toh saudara masih sibuk dengan urusan masing-masing, dengan dunianya masing-masing. Nah, ini masalah. Hari ini kita mau belajar. Kalau kemarin kita sudah belajar dari keluarga Abraham, dari keluarga Priscilla, Aquila, hari ini kita akan belajar dari keluarga Ishak, ya, keluarga Ishak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ishak kita tahu adalah anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Tetapi toh akhirnya Abraham menunggu sekian waktu lamanya, hampir kurang lebih 25 tahun dia menunggu, tetapi tidak datang-datang juga. Nah, akhirnya lahirlah Ishak. Nah, gambaran kisah rumah tangga masa kini, saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara suka nonton telenovela, ya. Kalau nonton telenovela berseri-seri, ada intrik, ada cemburu, ada kemarahan, benci, dendam, isu-isu rumah tangga, rebutan harta warisan dan lain sebagainya. Itu seru banget gitu ya. Apalagi nonton drama-drama Korea. Tapi hari ini kita akan belajar dari keluarga Ishak. Yang saya boleh katakan, di keluarga inilah terjadi kisah drama pertama, ya, di dalam dunia. Kenapa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ada gejolak-gejolak dalam rumah tangga, gambaran tentang kasih dalam keluarga, dalam kekacauan, dalam amarah, tipu muslihat, dendam, kebencian, luka batin, dan lain sebagainya, saudara. Yuk kita lihat. Saudara bisa baca kisah tentang keluarga Ishak ini dimulai dari ketika Ishak lahir di Kejadian pasal 21 sampai keturunan cucu-cucu daripada Ishak, anak-anak dari Yakub dan Esau di Kejadian pasal 36, ya. 10 pasal lebih, 16 pasal tepatnya. Saudara bisa temukan di sana. Memang kita tidak akan baca ataupun skimming, tapi saya ambil ayat kuncinya di sini. Ibrani 11 ayat yang ke-20 berkata, "Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau." Saya ulang sekali lagi. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Dalam terjemahan lain dikatakan, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan perkataan-perkataan akan
masa depan anak-anaknya. Saudara, kisah Ishak dimulai dari pada waktu Ishak lahir sebagai penggenapan janji Tuhan atas Abraham dan Sarah, kepada Abraham dan Sarah. Dan nama Ishak memiliki arti adalah ia tertawa, ya. Jadi kalau ada yang namanya Ishak nih, Pak Ishak nih ya, orangnya harus sukacita, selalu tertawa gitu ya. Nah saudara, Ishak adalah seorang anak dengan pribadi yang lemah lembut. Pribadinya sungguh mengagumkan, ya. Kita akan lihat dimulai dari ketika Ishak memiliki sebuah ketaatan luar biasa di dalam Kejadian 22 ketika kepercayaan Abraham diuji oleh Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat dalam Kejadian 22 di sana dikatakan ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membawa juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dalam perjalanan 3 hari jauhnya, Abraham bersama Ishak dan kedua bujangnya berangkat ke satu gunung yang disebut Gunung Moria untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan ketika Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Nah saudara, memang Alkitab tidak mencatat pada waktu ini usia Ishak berapa tahun. Tapi saya coba baca, saya selidiki, saya dapati usia Ishak pada waktu dibawa Abraham naik ke atas gunung untuk dipersembahkan, itu usia Ishak lebih dari 30 tahun. Kejadian 17 ayat 17, di sana dikatakan bahwa ketika Sarah menerima janji Tuhan, Sarah ngomong, mungkinkah aku bisa mengandung tuanku umur 100 tahun sedangkan aku 90 tahun. Pada waktu Sarah mengandung Ishak, umur Sarah itu 90 tahun. Nah, Alkitab mencatat di Kejadian 23 bahwa Sarah meninggal dunia di usia 127 tahun. Artinya kalau usia meninggal dikurangi usia ketika Sarah melahirkan Ishak, ada kurang lebih 37 tahun. 37 tahun. Artinya ketika Ishak dibawa naik ke atas gunung, Ishak bukan lagi anak kecil. Dulu waktu saya ngajar sekolah minggu nggak ngerti, belum selidiki bagian ini, mikir Ishak kecil dibawa naik ke atas gunung. Lalu saya berpikir, bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa jalan naik gunung 3 hari sambil gendong kayu bakar. Ishak dewasa. Tapi yang mengagumkan karakter Ishak muncul di sini, dia nggak banyak nanya, dia cuma nanya begini, Bapak, kayu bakar, api semua sudah ada, lalu kambing dombanya mana? Itu yang ditanya Ishak. Lalu saudara bisa bayangkan bagaimana hati dan perasaan Ishak pada waktu Ishak dibaringkan di atas mezbah dan Abraham, Alkitab kasih tahu, sudah menghunus pedangnya. Tapi Ishak taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ini karakter yang luar biasa, saudara. Karakter dasar dari Ishak yang seharusnya menjadi contoh ketika Ishak taat sepenuhnya kepada bapaknya untuk dibunuh dalam tanda kutip. Berikutnya kalau kita baca perjalanan kehidupan Ishak, Ishak juga dikenal sebagai orang yang sabar. Ketika Ishak akhirnya memilih menggali sumur-sumur, sumur itu selalu direbut oleh orang-orang daripada Filistin, Abimelek dan orang-orangnya di daerah Gerar. Tetapi dia nggak marah, dia memberikan sumur-sumur itu, dia merelakan, dia ambil tanpa banyak protes. Yang lebih parah lagi ketika akhirnya Abimelek mengusir Ishak dari Gerar karena didapati bahwa Ishak diberkati Tuhan dan menjadi lebih kaya dari orang-orang yang ada di sana. Ishak tidak protes, dia sabar, dia begitu rendah hati, dia pergi pindah dari Gerar. Nah saudara, menjadi satu keteladanan yang baik hati Ishak, karakter Ishak bagi kita. Ishak percaya dengan iman waktu dia memberkati anak-anaknya, walaupun sebenarnya Ishak tahu ada yang salah dengan itu. Dalam Ibrani 11:20 tadi dikatakan Ishak itu memandang jauh ke depan.
Pada peristiwa ketika dia mau memberkati si Yakub yang pakai baju bulu-bulu, sebenarnya Ishak ragu bahwa ini bukanlah Esau tapi Yakub. Tetapi seperti Ibrani katakan, dengan penuh iman dia memandang ke depan bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa. Nah, ini Ishak. Hal-hal yang baik yang luar biasa dari karakter Ishak yang perlu kita teladani. Karena hari-hari ini jarang orang-orang yang mau menjadi rendah hati. Sangat langka orang-orang yang memiliki sifat yang sabar. Khususnya hai bapak-bapak, kepala-kepala rumah tangga. Adalah sesuatu yang indah kalau menjadi ayah yang penuh dengan kesabaran, ayah yang penuh dengan kemurahan hati. Kenapa? Saya selalu bilang bahwa apa yang dilakukan oleh ayah, apa yang dilakukan oleh bapak sebagai imam adalah sebuah warisan yang paling berharga yang akan diikuti oleh anak-anaknya. Tahukah saudara, tanpa sadar Ishak melakukan hal yang sama yang Abraham lakukan. Bahwa ketika Abraham dulu 2 kali melakukan, ketika di tanah Mesir maupun di negeri orang Filistin, dia menyembunyikan Sarah dari identitas sebagai istrinya, yang mengakui bahwa itu adalah saudaranya. Meskipun Ishak pada waktu itu belum lahir, tapi mungkin Ishak mendengar kisah itu dari orang tuanya. Dan pada waktu yang terdesak, Ishak mengkopi apa yang dilakukan orang tuanya. Hai bapak-bapak, bertobatlah. Mari lakukan karakter yang baik. Tunjukkan dan buktikan karakter yang baik. Bukan kekayaan, bukan deposito ratusan juta, ratusan miliar. Karena itu justru membinasakan hidup keturunan kita. Tetapi wariskanlah karakter, wariskanlah nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup. Kita tidak bisa hanya menceritakan, tapi kita harus membuktikan dengan menunjukkan teladan kita bahwa kita adalah bapak yang rendah hati, yang lemah lembut, yang punya kesabaran. Amin. Yang kedua, kita belajar dari kisah dari karakter Ribka. Nama Ribka memiliki arti yaitu tali pengikat binatang muda. Saudara, binatang muda itu lagi ganas-ganasnya. Tapi Ribka punya arti tali pengikat binatang muda. Ribka adalah seorang perempuan yang sangat cantik, Alkitab katakan, tapi dia punya karakter yang kuat. Nah, saya sudah pernah sampaikan bahwa dalam dunia ini, saudara, ada tiga kasih yang besar, yaitu kasih Tuhan kepada anak-anaknya yang pertama. Yang kedua adalah kasih mama kepada anak laki-lakinya. Dan yang ketiga adalah kasih anak perempuan kepada bapaknya. Nah, saudara, Alkitab kasih tahu kita bahwa Sarah meninggal di usia 127 tahun. Di sana dicatat dalam Kejadian pasal 23. Setelah Sarah meninggal, pasal 24 baru Ribka dipinang bagi Ishak. Alkitab memberitahu kita bahwa Ishak berkabung 3 tahun namanya untuk menangisi Sarah, mamanya. Baru setelah itu di pasal yang ke-24 bagian akhir kita bisa baca di sana ayat yang ke-67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi Ribka masuk ke dalam kehidupan keluarga Ishak dan Abraham setelah mamanya nggak ada. Saudara bisa bayangkan kalau seorang yang berkepribadian, berkemauan dan wataknya keras seperti Ribka kumpul sama mertuanya, ribut pecah, ya. Tapi ini puji Tuhan, ya bukan. Alkitab kasih tahu kita Sarah udah lebih dulu meninggal. Nah, saudara, Ribka ini berkemauan sangat kuat dan sangat ambisi, tapi dia murah hati. Karena Alkitab kasih tahu waktu Eliezer hamba daripada Abraham ini sedang sampai di tempat di mana Ribka, sumur Ribka itu, Ribka hanya tidak memberi minum kepada Eliezer, tetapi seluruh domba-dombanya pun diberi minum. Dan itu dia yang nimbahin air. Artinya Ribka adalah orang yang murah hati. Tapi yang menarik di sini begini. Walaupun Ribka berkemauan kuat dan berambisi, nanti kita bisa buktikan ini ketika akhirnya dialah yang menjadi memprakarsai
kejadian penipuan Yakub kepada ayahnya karena ambisinya. Ambisi akan apa? Perhatikan baik-baik. Dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-23, di sana Alkitab kasih tahu kita begini. Firman Tuhan kepadanya, kepada Ribka, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudaraku, bayangkan seorang mama yang mengandung, dia sudah terima nubuatan dari Tuhan. Dia sudah diberitahu Tuhan tentang visi daripada kehidupan anak-anaknya pada masa yang akan datang. Saya percaya pada momen Ribka mengandung, dia terima janji Tuhan. Dia memang belum tahu, tapi perkataan Tuhan itu dia simpan dalam hatinya. Dan dia bawa sepanjang hidupnya dalam pergumulannya dengan Tuhan. Apa maksudnya? Sampai akhirnya pada peristiwa berkat Ishak kepada anak-anaknya, Ribka tahu waktunya sudah tiba. Saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat 1-11 dikisahkan ketika Ishak berkata memanggil Esau, "Nah, pergi berburu ke ladang. Nanti setelah itu tolong masak daging masakan kesukaan Bapak. Habis itu Bapak berkati kamu." Si Ribka ini mendengar perkataan Ishak, padahal dia sudah tahu janji berkat bukan untuk si Esau, tetapi untuk Yakub. Akhirnya Ribka lah dengan ambisinya, dengan kemauannya yang kuat, dia memprakarsai peristiwa penipuan yang terjadi untuk menipu suaminya, ayah daripada anak-anaknya, bahwa bukanlah Esau yang diberkati sebagai anak sulung, tetapi Yakub. Ini Ribka. Saudara-saudara, Alkitab juga kasih tahu kita, pada akhirnya ketika Esau tahu fakta penipuan, Esau menjadi marah dan dia mendendam kepada Yakub. Tetapi atas prakarsa daripada Ribka juga yang membujuk kepada suaminya supaya mengutus Yakub pergi ke Haran. Untuk apa? Untuk menikah dengan perempuan-perempuan, bukan perempuan Kanaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini seperti intrik-intrik dalam rumah tangga yang terjadi. Tetapi bukankah secara jujur kita mengakui peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa yang sehari-hari terjadi dalam rumah tangga secara umum. Tetapi ada hal-hal yang baik yang bisa kita lihat dari Ribka. Mungkin secara gamblang kita hanya lihat sebagai bahwa Ribka ini perempuan yang berambisi, perempuan yang hatinya tidak benar di hadapan Tuhan, karena dia yang menyuruh mengajar anaknya menjadi seorang penipu. Tetapi bukankah ada destiny Tuhan bagi kedua keturunan ini? Tuhan katakan kepada seorang ibu yang mengandung bahwa anak yang muda akan memperhamba anak yang tua. Dan perkataan inilah yang menjadi dasar ambisi daripada Ribka. Saudara terkasih, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari belajarlah menjadi seorang istri, menjadi seorang mama yang punya intuisi yang tajam untuk mendengar suara Tuhan. Sebab seringkali Tuhan berbicara kepadamu, hai wanita-wanita. Oleh sebab itu, murnikanlah hatimu, bersihkanlah hatimu, supaya engkau bisa tahu manakah kehendak Allah dalam hidupmu, baik bagi suamimu maupun bagi keturunan. Sebab seringkali wanita lah orang-orang yang punya kepekaan luar biasa untuk tahu, untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan atas keluarganya. Amin. Amin. Kita cepat saja. Ada Yakub dan Esau. Kita belajar bersama-sama. Kita kembali kepada Kejadian pasal yang ke-25. Ada yang menarik di sini, perbandingan antara Esau dan Yakub. Nama Esau artinya berbulu, nama Yakub artinya penipu, perenggut. Nah, Alkitab kasih tahu kita, Bapak Ibu, di bagian yang terakhir ya. Ayat yang ke-28 dikatakan, ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang,
yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada dua hal yang berbeda di sini. Esau adalah orang yang suka berburu sehingga dia lebih banyak menghabiskan waktunya di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang lebih suka tinggal di kemah. Kata tinggal di kemah sebenarnya merupakan sebuah alegori, sebuah petunjuk, sebuah lambang daripada orang yang suka duduk diam di kaki Tuhan, orang yang suka duduk untuk belajar. Itulah sebabnya Alkitab kasih tahu kita pada akhirnya Yakub tahu banget bahwa hak kesulungan memiliki nilai yang luar biasa, sehingga dia rindu dia mendapatkan itu dari Esau. Hal yang sebaliknya, karena Esau tidak belajar, maka Esau menganggap bahwa hak keturunan sesuatu yang remeh dan tak berarti. Ayat-ayat berikutnya membuktikan ketika Esau pulang berburu, lalu Esau lihat Yakub lagi masak sop kacang merah, maka tergiurlah hati Esau karena dia lapar, lalu berkata, berikanlah makanan itu kepadaku. Yakub bilang, jual dulu hak kesulungan, ambil, ini gak ada artinya bagiku. Saudara terkasih, kebenarannya apa bagi kita? Jadilah orang yang suka duduk diam di kaki Tuhan. Kalau boleh saya bandingkan Esau dan Yakub, melambangkan daripada Maria dan Marta. Marta orang yang sibuk melakukan pelayanan ke sini, pelayanan ke sana, khotbah sini, khotbah sana, main musik WL sini, WL sana, dan lain sebagainya. Tetapi Maria menunjukkan diri sebagai orang yang suka duduk diam di kaki Tuhan. Banyak kali mungkin kita jadi Esau, lari sana sini, lari berburu ke sana, berburu duit bisnis ke sana, kontrak sini, kontrak sana. Kita lupa ada bagian yang terpenting yang Tuhan kehendaki, untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selagi engkau masih menjalankan peran sebagai seorang anak, belajarlah, jadilah seorang pembelajar yang baik, untuk melihat apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Tidak ada seorang pun dari kita orang tua adalah orang tua yang sempurna. Tidak ada papa yang sempurna, tidak ada mama yang sempurna. Tetapi engkau anak-anak, kau bisa belajar daripada kedua orang tuamu. Saya tutup dengan ayat Alkitab yang saya ambil dari Filipi 4 ayat 9. Firman Tuhan bilang begini, Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9 bilang, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun dari kita menjadi orang tua yang sempurna. Gambaran keluarga Ishak dan Ribka memberikan contoh yang baik dan juga contoh yang buruk ketika orang tua yang pilih kasih. Ya, ketika sang bapak lebih memilih anak sulung sehingga sang ibu lebih memilih anak bungsu, menimbulkan perpecahan dalam keluarga yang memberikan luka, tangis, kecewa dan lain sebagainya. Sebenarnya bagian ini masih begitu panjang kisahnya, perjalanan Yakub di rumah Laban dan lain sebagainya, perjumpaan Esau dan Yakub. Ini benar-benar kisah yang membuat orang kadang menangis, jengkel, kecewa, tertawa. Tapi ketahuilah, dari seluruh intrik, dari seluruh kejadian dalam keluarga kita, saya mau kasih tahu, tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Tetapi selaku orang tua, saya juga punya anak-anak. Saya menjalankan peran saya sebagai suami, sebagai papa, sebagai imam dalam rumah tangga. Ada pesan khusus yang tersirat bagi anak-anak dari orang tua, yaitu Filipi 4 ayat 9. Apa yang kau lihat daripadaku, yang kau terima, yang kau dengar, yang kau saksikan, yang kau rasakan, lakukanlah semuanya itu. Tentu saja lakukan yang baik. Karena Filipi 4 ayat 8 ayat sebelumnya berkata, semua yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil, tulus, dan yang manis, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah dan lakukanlah itu. Papa mamamu bukan papa mama yang sempurna, tetapi bagaimana determinasi sepak terjang
kegigihan, ketangguhan, ketegaran orang tua dalam menghadapi setiap masalah kehidupan, pergolakan, menghadapi masa-masa jatuh dalam lembah sampai masa-masa diangkat dalam kemuliaan. Anak-anak akan turut menyaksikan dan merasakan semuanya itu. Pelajari dan camkanlah semuanya itu sebagai cambuk, sebagai anak tangga untuk seorang anak menjadi pembelajar yang baik, sebagaimana Yakub mengambil pilihan untuk diam di kemah dan belajar banyak tentang pengetahuan kehidupan. Jangan menjadi anak yang bodoh seperti Esau yang hanya menuruti nafsu, menuruti kedagingan dan hasrat kepuasan semata-mata. Saudara, saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya rindu kita beroleh berkat yang luar biasa. Ada 3 kunci bagaimana kita membangun rumah tangga yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saya rasa tidak ada keluarga yang sempurna, tapi yang pertama kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai suami, hai istri, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hiduplah di dalam kebenarannya, lakukanlah semua nilai-nilai kebenaran itu, sehingga itu menjadi jejak, menjadi teladan, menjadi warisan yang terbaik bagi anak-anak kita. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, milikilah kemurnian hati. Cintai anak-anak kita, keturunan kita dengan segenap hati. Jangan pilih kasih, karena itu akan menimbulkan kepedihan bagi anak-anak kita. Bukankah Efesus 5 berkata, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu dan jangan timbulkan kepedihan di hati mereka. Dan yang ketiga, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, mari kita minta pimpinan Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana kita menjadi suami yang baik, bagaimana kita menjadi istri yang baik, bagaimana kita menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak-anak yang baik, menjadi menantu yang terbaik, menjadi mertua yang terbaik. Hanya oleh karena kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan, kehebatan kita. Ishak, Ribka, Yakub, Esau, Abraham, Sarah, semua orang yang tertulis di Alkitab adalah manusia biasa yang juga punya kehebatan, punya ketaatan, punya ketundukan, tapi juga punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi puji Tuhan, hari ini Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, memampukan kita melakukan bagian yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran-Mu. Pagi hari ini kami diberkati daripada keluarga yang sangat luar biasa, yaitu keluarga Ishak dan Ribka. Kami sedikit saja belajar dari bagian ini, tapi kami mendapat banyak hal. Bagaimana banyak terjadi dalam rumah tangga, gejolak-gejolak, terjadi pertengkaran, perselisihan, beda pendapat, kecemburuan, iri hati, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dendam, luka batin, dan lain sebagainya. Itu semua normal terjadi dalam rumah tangga. Sebagaimana Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Suami menajamkan istri dan sebaliknya. Bapak-bapak menajamkan anak dan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai manusia kami minta Roh Kudus yang tolong kami, mampukan kami untuk menjalankan peran kami sebagaimana kami ada dengan maksimal. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tetapi Roh Kudus tolong kami. Dan biarlah pada pagi hari ini aku berdoa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini dalam pergumulan rumah tangga, hubungan-hubungan yang retak, kaki-kaki yang mulai goyah, iman-iman yang mulai redup. Aku berdoa di dalam nama Yesus, teguhkan, kuatkan, pulihkan, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Supaya mereka sadar, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Mu, kata firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami melepaskan pengampunan kami bagi suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu, tangga. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah memberkati kita. Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan.
saatnya untuk kita memberi, dan kita bisa hubungi Johan, mungkin bisa ditransfer ya, dengan uang kita boleh menyediakan ada makanan di rumah Tuhan untuk kerajaan Tuhan dibesarkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi kami diberi kesempatan untuk memberi dari berkat-berkat yang Engkau sudah berikan. Terima kasih Bapa, biar kesempatan ini kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Taburlah, maka Engkau akan menuai. Haleluya. Selesai sudah ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya percaya Tuhan sudah melawat kita semua. Dan kita mau kembalikan puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita naikkan lagu yang biasa tiap minggu kita nyanyikan sesuai dengan tema ini. Jadikan kami sehati seperti hal. Jadikan
syukur kepadamu Tuhan buat lawatan-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami, yang akan memelihara hati kami Tuhan, untuk menghadapi situasi dunia ini dengan pandemi COVID, dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan kami hadapi. Kami percayakan Tuhan, hidup kami di dalam Engkau. Engkau yang selalu memberkati, menyertai anak-anak-Mu Tuhan yang berharap dan berserah kepadamu. Berkati jemaat New Hope Family Tuhan, dari yang paling kecil, bayi, anak sekolah minggu, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, ibu rumah tangga, yang berusaha, sampai opa oma Tuhan. Biarlah semuanya diberkati Tuhan, dan perlindungan-Mu dari segala yang jahat, pandemi COVID, dan semuanya akan baik-baik saja. Antusias terus mengasihi Engkau, mencari Engkau seumur hidup kami Tuhan. Dan kami mau setia dengan keluarga kami. Terima kasih buat yang melayani. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkat-Mu mengalir buat kami semua Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang mungkin dalam masalah apapun, pergumulan apapun, sakit penyakit, ekonomi, biarlah Engkau melawat, menjawab, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati terus bangsa yang besar ini Tuhan. Biar revolusi mental terjadi dan mereka boleh mencari kebenaran yang sejati yang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pembangunan gereja. Biarlah lantai 1 yang masih dalam tahap penyelesaian ini Kau cukupkan semuanya, bahkan sampai lantai 2 Kau sediakan Tuhan. Kami nggak tahu caranya, tapi Tuhan Engkau yang kaya, yang sanggup untuk menolong kerjaan pembangunan rumah-Mu ini. Terima kasih Bapak. Baik, kita mau baca doa Bapa kami bersama-sama sebelum kita menerima doa berkat dari Gembala. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.